Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini saya mau bahas pertandingan perebutan gelar juara dunia catur antara Tan Zhongyi melawan Zhou Wenjun. Guys, ini endgame-nya spektakuler banget nih. Ya, akurasi dari Zhou Wenjun mencapai 95,2%. Teman-teman harus nonton video ini, pelajari taktik endgame dari game ini. Semoga bermanfaat dan langsung aja kita gaskan. Jangan lupa di like dulu ya, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi guys. Terima kasih yang udah selalu support RL Chess. Tan Zhongyi dari Tiongkok juga memulai dengan langkah 4, dijawab Zhou Wenjun. Ini game 8 ya. Kemudian putih kuda C3, hitam kuda F6. Vienna game. Kemudian putih gajah ke petak C4, hitam kuda C6. Putih D3, hitam gajah B4. Kemudian putih mainkan kuda F3, hitam D6. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam makan kuda di petak C3, dimakan balik dengan pion, double pawn. Hitam lanjutkan dengan rokade. Kemudian putih gajah melakukan pin, ikatan ke petak G5, hitam merespon taktis H6, gajah mundur, dan gantian hitam mengejar gajah putih di petak C4 dengan kuda A5. Putih mainkan gajah B3, pertukaran kuda dan gajah terjadi, dimakan dengan pion A. Gak mau makan pakai pion B ya? Ini menarik guys. Kenapa makan pakai pion A? Supaya jalur bentengnya terbuka. Hitam menjawab dengan langkah menteri E7, putih benteng E1, hitam mainkan langkah menarik menteri E6. Buat apa nih? Buat menghindari dari tadi nih, diikat terus ya, dipin terus. Putih kemudian mendobrak dengan langkah D4, hitam merespon kuda D7, putih mainkan menteri D3, hitam A6. Putih benteng ke petak D1, kemudian hitam benteng ke petak E8, dan putih gajah G3. Hitam coba mengeluarkan bishop di petak C8 dengan B5, putih kuda ke petak D2, hitam kuda F6. Kemudian putih B4, hitam kuda H5. Ancam bishop, putih nggak peduli, kuda B3 dimainkan. Hitam pindahkan queen dulu ke petak G6, putih pukul makan pion di petak E5. Hitam melakukan pertukaran kuda dan gajah terlebih dahulu. Putih makan dengan pion dan baru mengambil pion E5 dengan benteng. Ya, langkah ke-21. Di posisi ini hitam unggul ya teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa lihat putih memiliki double pawn, secara struktur kurang bagus, dan hitam sedang menyerang pion di petak E4. Putih mainkan langkah menarik kuda ke petak A5, mencegah ide gajah B7 dan ingin loncat ke petak C6. Hitam menjawab taktis gajah D7. Putih naikkan benteng ke petak E3, hitam double rook dengan benteng A ke petak E8 baterai. Putih menjaga lagi dengan benteng D ke petak E1, dan hitam mendobrak dengan langkah F5. Di langkah berikutnya, Tan Zhongyi melakukan kesalahan dengan menteri D4. Ya, ini menarik ya. Tan Zhongyi mengorbankan pion di petak E4. Ya, buat apa sih? Ya, Tan Zhongyi sepertinya tertarik untuk ngincer pion di sayap menteri ya. Mungkin untuk menteri ke petak A7. Zhou Wenjun, juara dunia catur wanita, merespon dengan benteng makan pion E4. Terjadi pertukaran benteng, dimakan lagi dengan benteng, dimakan lagi, dan makan lagi dengan pion. Nah, tapi bukannya masuk ke petak A7 ya. Tapi Tan Zhongyi malah mainkan langkah C4 terlebih dahulu. Dan coba temukan langkah yang bisa memperbesar keunggulan hitam guys. Ada langkah menarik. Zhou Wenjun mainkan langkah sacrifice the pawn. Dia tahu menterinya kurang aktif, mau ditukar dengan pion di petak C2. Ya, putih harus makan, kemudian hitam mengambil pion di petak C2. Kemudian putih menteri ke petak A7. Ya, langkah salah harusnya di sini mungkin menarik menteri E7 ya. Atau makan B5, tapi di sini memang hitam ada menteri D1, raja ke petak A2, dan bisa menteri H5 guys. Jadi kalau mundur lagi, dia bisa mainin langkah menteri ke petak E8. Nah, jadi putih lebih pilih menteri ke petak A7, hitam makan pion petak C4, putih makan pion petak C7, hitam gajah B5. Kemudian putih kuda B7 dimainkan. Gak mau makan dulu ya. Kemudian hitam melanjutkan dorongan pion C3. Putih mengambil pion dengan kuda. Hitam mainkan menteri D3. Dan putih menteri F7 skak.
Raja naik ke petak H7, putih mainkan kuda F5. Langkah ke-35, ya hitam harus menjaga dengan menteri D7. Putih melakukan pertukaran queen, dimakan lagi, dan kemudian kuda D4. Sama-sama memiliki 4 pion, tapi pion hitam 2 langkah lagi akan promosi. Hitam melanjutkan dengan gajah ke petak A4. Putih kuda menjaga dengan petak E2. Kemudian C2 dimainkan, putih F3, hitam raja G6. Putih raja ke petak F2. Hitam melanjutkan dengan gajah B5, putih kuda C1. Hitam melanjutkan dengan H5. Putih naik raja ke petak E3, langkah ke-42. Hitam raja G5. Kemudian putih raja D2. Nah, coba temukan langkah terbaik untuk hitam di posisi ini teman-teman, karena ini game yang menarik ya. Ya, hitam mainkan langkah gajah ke petak F1. Pion C2-nya dilepas, tapi ngancem pion G2. Putih kuda B3 terlebih dahulu, hitam gajah G2. Kemudian putih menjaga dengan kuda D4. Apa respon kalian guys? Sisa waktu 4 menit 46 detik. Juenjun menemukan langkah menarik yaitu sacrifice bishop. Dimakan dengan kuda, dia raja G4. Ini modalnya mesti ngitung dengan akurat ya. Luar biasa taktik dari Juenjun yang berani menemukan kalkulasi gajah makan pion F3. Raja makan G3, kuda ke petak F5 skak. Hitam raja G4, putih mainkan kuda ke petak E3, raja ke petak F3. Kemudian kuda makan C2, hitam H4. Putih kuda E1, raja G3. Kemudian raja E3, H3 dimainkan. Dan kemudian kuda ke petak F3, H2, langkah ke-53. Tan Zhongyi menyerah. Ya, karena kalau dilanjutin, kita masih punya pion promosi. Kalau dimakan, makan lagi. Kalau raja ke petak F4, raja H3, raja G5, raja G3, raja G6, raja ke petak F4. Ngambil pion ini. Dan akan kalah. Makan, sini, 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 sini. Makan, raja ke sini, A5. Raja sini, A4, raja ke D3, raja di B3, raja D2, raja B2, pion hitam akan promosi. Ya menarik pada saat kuda F5, kenapa putih nggak berani makan G7. Nah ini kalian harus pause videonya. Karena hitam akan mendorong pion H4 dan kuda tidak bisa mengejar. Juenjun akhirnya kembali mempertahankan gelar juara dunianya dengan skor 6,5, 2,5. Ya, masih ada babak lainnya, tapi Tan Zhongyi tidak bisa mengejar poin dari Juenjun. Nah, selamat buat Juenjun. Sebenarnya ada pemain catur yang elo ratingnya lebih tinggi dari Juenjun, yaitu Hou Yifan. Tapi Hou Yifan tidak tertarik untuk menjadi juara dunia wanita lagi, guys. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan pecatur wanita Indonesia kelak bisa ada sebagai wakil dalam perebutan gelar juara dunia guys. Catur Yes Indonesia, jaya bosku.